ujian melok calon nabi, mak mana nabi ngadepinya. Mak mana calon nabi ngadepi, itu akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada pertolongan dari Allah. Kalaupun sudah ada usaha dengan cara seperti yang Nabi lakukan, tapi masih diuji oleh Allah, yakinilah itu Allah adalah mengangkat derajat kita. Karena semakin tinggi derajat kita, semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua nabi, semua rasul, yang paling berat ujiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi termasuk ulul azmi. Ulul azmi ada 6 nabi yang paling berat ujiannya. Dari ulul azmi yang paling berat Nabi. Dari lahir Nabi sudah sabar. Lahir tanpa ayah. Lahir tanpa ayah. Ayahnya sudah meninggal saat Nabi dalam kandungan ibunya 2 bulan. Kemudian usia sekian bulan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Tidak diasuh oleh ibunya. Usia 4 tahun baru dekat lagi dengan ibunya. 2 tahun hidup dekat dengan Siti Aminah. Siti Aminah meninggal. Usia Nabi Muhammad masih 6 tahun. Anak bayi, anak kecil, belum bisa mengatur kehidupannya sendiri. 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Setelah 2 tahun baru dekat dengan ibunya. Bahkan melok nguburi jenazah ibunya. Karena saat itu ibunya meninggal di perjalanan dari Madinah ke Mekah. Saat itu hanya ditemani oleh Ummu Aiman, budak daripada Abdul Muttalib, yang menyuruh adalah Ummu Aiman untuk menemani Siti Aminah bersama Nabi Muhammad. Saat Siti Aminah meninggal, maka Nabi Muhammad yang membantu Ummu Aiman untuk menguburkan jenazah ibunya dewek. Anak 6 tahun membantu pengurusan kuburan ibunya sambil menangis. Nabi Muhammad melihat ibunya dikuburkan dalam tanah. 6 tahun usia Nabi. Sekian tahun Nabi sudah mulai berdagang. Remajanya Nabi menjadi penggembala. Diasuh oleh Abu Thalib, pamannya yang paling kehidupan ekonominya sederhana. Tidak Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Hamzah, bukan yang lain Abbas, yang mereka semua adalah orang yang punya harta banyak. Tapi Abu Thalib mengajarkan bagaimana ketabahan Nabi saat itu. Luar biasa Nabi Muhammad, kita contoh. Dan setelah Nabi punya sifat sabar, Nabi juga punya sifat syukur. Karena sabarnya Nabi, Allah angkat derajatnya Nabi menjadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalau sedang diuji, lihat diri. Ngapalah aku diuji oleh Allah? Aku ini mau mukmin atau bukan? Taat apa tidak sama Allah? Kalau kita bilang aku beriman, percaya sama Allah, taat sama Allah, taat sama Nabi, maka ujian itu adalah ingin mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita diuji oleh Allah, jiwa diri kita. Ada sholat tak? Oh iya salah, aku tidak sholat. Oh iya salah, aku makan harta riba. Oh iya salah, aku berzina. Oh iya salah, aku berbohong. Maka itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditegur dengan datangnya Israel, ditegur dulu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena ujian Allah mengangkat derajat aku, tapi lupa itu teguran buat kita. Karena kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama urusan sholat. Dulunya di kota Karim, di kota Hadramaut, itu ada seorang ulama besar, namanya Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih. Beliau lagi berjalan satu hari, di tengah jalan ditangkap oleh aparat keamanan, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Padahal sudah kati salah, tidak kati salah. Akhirnya polisi tadi setelah tahu kasus sebenarnya bahwa yang ditangkap itu bukan orangnya, dilepaskan. Tapi beliau mikir, apa sebabnya aku ditangkap nih? Ada ujian ini, apa sebabnya? Setelah dia nikmat dirinya ngasok. Alhamdulillah ngikut perintah Allah, ngikut perintah Nabi. Tapi pas balik rumah, dia amati masih. Ternyata dia punya cucu perempuan, diasuh oleh si kok perempuan, masuk waktu sholat, sampai keluar, itu perempuan tidak sholat. Padahal itu perempuan tidak haid, itu perempuan tidak nifas, tidak sholat. Akhirnya dia sadar, sebab betina ini yang ngurusi cucu aku tidak sholat, aku dapat teguran dari Allah. Ini jangan mentang-mentang kita sudah soleh, di rumah tidak soleh kita bakal selamat dari musibah. Tidak. Karena musibah itu merata kepada siapa yang tinggal bersama kita. Makanya harus perintah amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak wong di rumah atau utama ku anfusakum wa ahlikum. Nah, Allah perintahkan jaga diri kita, keluarga kita. Kalau kita sudah rajin sembahyang dilanggar, ajak
wong tinggal di rumah kita tidak sholat, marahi. Kenapa? Karena murka akan turun di rumah kita. Sebab ini tanggung jawab kita. Jangan dibiarkan orang yang tidak ibadah untuk betah tinggal di rumah, yang akhirnya keberkahan hilang dari rumah kita. Dan ini satu hal yang diajarkan oleh syariat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah baik, maka yakin itu ujian dari Allah dan Allah cinta sama kita. Maka satu kisah Imam Dimyati menceritakan seperti ini. Ada seorang suami yang begitu soleh, rajin ibadah, taat sama Allah. Subhanallah, dia mendapatkan istri yang sangat solehah, sangat solehah. Ketika suami ini balik ke rumah, maka disambut oleh istrinya dengan sambutan yang baik. Dan itulah ciri salah satu istri yang solehah, menyambut suami yang selesai bekerja, selesai daripada keluar dalam keadaan capek, disambut dengan senyuman, diayomi sebagaimana Siti Khadijah mengayomi Nabi Muhammad ketika ketakutan saat mendapatkan wahyu. Zammiluni, zammiluni, celako, selimuti aku takut, kata Nabi Muhammad. Kata Siti Khadijah, tidak, kau bukan orang jahat, tapi kau orang baik. Ditenangkan. Apa sekarang? Sepi pasangan, tidur luar kau. Maaf, tak bawa balik. Oh, nak ajak makan, tak dapat jatah. Jauh keadaan sekarang. Kenapa? Karena tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh agama. Kembali kepada kisah tadi. Ini istri soleha masuk ke bilik suaminya, ngomong sama bininya, lagi tidur. Tolong aku ambilkan air putih. Berangkat dari tempat tidur ke dapur, ngambil ke banyu putih. Lakinya nunggu di bilik. Pas bininya balik lagi ke bilik, bawa gelas isi banyu putih, nengok lakinya tidur. Karena capek. Akhirnya apa yang dilakukan oleh istri soleha ini? Dia tegak megang gelas yang isinya banyu putih di samping ranjang suami yang sedang tidur. Bukan ditaruh gelas itu dia tidur juga, bukan dibangunkan lakinya bawain banyu. Tidak, dia tegak nunggu lakinya bangun sambil megang gelas. Ada tak? Yang cek ini, yang langanten, ada tak? Pernah tak ngalamin cek ini kamu? Pernah tak? Minta banyu dipegang oleh bini sampai kamu bangun, pernah tak? Pernah tak? Belum pernah? Nak sabar kamu. Ini luar biasa ini. Sampai suaminya bangun ketika subuh, nengok bininya masih megang gelas. Nangis suaminya, terharu, dia beruntung dapat istri yang soleha. Saking syukurnya dia sama Allah, dia ngomong sama istrinya, kau nak minta apa baik kunjuk. Sebagai syukur aku sama Allah, tinju istri yang soleha seperti kamu. Kata istrinya, apa baik aku minta? Iya, aku baik. Akhirnya istrinya ngomong, permintaan aku cuma siko. Apa permintaan kamu? Akan aku kabulkan. Tolong cerita aku. Tolong cerita aku. Kata tidak kata permintaan lain. Itulah permintaan aku. Kata permintaan aku akan dikabulkan. Itulah permintaan aku. Tolong cerita aku. Dan permintaannya minta diceritakan, mikir dia. Kaget dulu itu. Aku nak mikir dulu. Kalau tak tahu jawabannya, baru pun tahu. Akhirnya sudah keluar dari rumah. Ketika matahari terbit, dia keluar suaminya. Karena ini istri, masih menjadi istri daripada suami tersebut, belum diceritakan, diantar suaminya metu. Sampai ke pintu rumah, suaminya naik kuda, dia masih tegak depan pintu, ngikuti suaminya berjalan. Ketika suaminya berjalan dengan kendaraan kuda, dapat berapa langkah, kuda ini jatuh kakinya, sehingga suami tadi jatuh daripada kuda. Istrinya melihat dari pintu, maka istrinya mengucapkan, alhamdulillah suami aku jatuh. Sehingga suaminya tambah bingung, ada apa dengan istri aku nih? Tadi minta dicerit, sekarang nengok aku nyampah, kaki patah, diucapkan alhamdulillah. Tapi ditolong oleh istrinya, ditolong. Setelah di jalan dibopong sampai ke rumah, istrinya ngomong, Pak, aku tidak jadi minta dicerit. Aku tidak jadi minta dicerit, aku masih mau menjadi istri kamu. Tambah bingung, jika ditanya apa alasan kamu? Alasan aku kenapa minta cerit? Karena selama aku rumah tangga dengan kamu, aku tidak pernah lihat kau sedang diuji oleh Allah. Tidak diinjuk sakit, tidak diinjuk susah, tidak diinjuk pening. Kehidupan kamu dimudahkan, kehidupan kamu dimakmurkan oleh Allah. Aku takut jangan-jangan Allah tidak peduli sama kamu, sehingga tidak diinjuk ujian oleh Allah.
dan aku tidak kepengen punya suami yang tidak dicintai, tidak dipedulikan oleh Allah, maka aku minta dicuri itu. Tapi setelah aku melihat kau jatuh dari kuda, berarti kau sedang diuji oleh Allah, dan aku tahu aku masih punya suami yang dicintai oleh Allah, maka tidak jadi minta dicuri. Ini mereka. Jadi Njuk tahu kalau bapak banyak masalah, ngomong untung kamu bu punya laki yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masalah laki kau ini banyak. Berarti kau punya laki yang dicintai oleh Allah, ngomong padahal banyak teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Inilah tadi bagaimana kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dalam perjalanan tersebut sampai Nabi berjumpa dengan Allah.